Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom, apa kabar semuanya? Anak-anak dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Dan Ibu Hartini, gimana kabar juga teman-teman yang lain? Shalom, salam jumpa kembali kita di Rokris SMP 45. Sudah lama tak berjumpa, dan mari kita akan mulai ibadah pertemuan kita pada siang hari ini, walaupun tetap masih online, dan tetap kita mau setia untuk mengikuti acara ibadah online ini supaya kita tetap sehat dan tetap kuat di dalam Tuhan. Dan mari sebelum kita masuk pada firman Tuhan, kita mau berdoa dan kita mau nyanyikan satu pujian, Bapa Engkau Mengenalku, ya. Semuanya hafal lagu ini, amin. Mari kita naikkan pujian ini. Bapa Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, ada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh kembali bersama-sama memuji, menyembah Engkau dan
kami boleh belajar firman-Mu. Kembali Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh diberkati oleh firman Tuhan. Mari Tuhan berikan kami telinga seorang murid untuk kami boleh mendengar, merenungkan firman-Mu, melakukan firman-Mu, dan bahkan kami boleh menjadi firman-Mu yang hidup dalam hidup kami, untuk kami boleh menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, dan kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah Tuhan, kami mau mendengarkannya dan kami mau melakukannya dalam hidup kami dalam nama Yesus. Tuhan Juru Selamat kami bersyukur, kami berdoa yang percaya, katakan amin, amin. Shalom sekali lagi saudaraku yang terkasih, teman-teman semua yang ada di SMP 45, tiba saatnya hari ini tanggal 5 Maret kita kembali bersekutu dengan Tuhan. Kita kembali beribadah kepada Tuhan melalui online, dan kita percaya tidak akan mengurangi sukacita kita bersama dengan Tuhan. Mari saudaraku, tema hari ini diberikan adalah Tuhan tidak pernah letih dan lesu, diambil dari Yesaya 40 ayat 21 sampai kepada ayat yang 31 ya. Dan juga di dalam Markus 1 ayat 29 sampai kepada ayat yang ke-39 ya. Mari kita baca firman Tuhan di Yesaya 40 21 sampai ayat yang ke-31, dan demikian firman Tuhan ayat 21. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering. Ayat 25. Dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Ayat 25. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu. Dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang, dan dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak
menjadi lelah. Inilah Yesaya 40 ayat 21 sampai ayat yang ke-31 ini berbicara bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat dan Allah yang luar biasa. Allah yang menciptakan semua alam semesta ini, Allah yang menciptakan dunia ini, Allah menciptakan semua yang baik, Allah menciptakan kita anak-anak manusia yang ada di tengah-tengah bumi ini. Dan judul yang diberikan, Tuhan tidak pernah lelah dan tidak lesu. Tuhan tidak pernah lelah dan lesu. Ya. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dia menciptakan alam semesta ini dengan firman Tuhan, dengan kehebatannya, dengan kedaulatannya, dengan keadilannya, dengan kedahsyatannya. Ya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan dia tidak pernah lesu dan tidak pernah lelah. Ya, bahkan di dalam Matius firman Tuhan katakan manusia, ya, burung punya sarang, serigala punya liang, dan manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu berbicara Allah kita, Yesus Kristus itu tidak pernah capek, tidak pernah lelah. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia kerjakan, semua melelahkan. Tapi dia tidak pernah capek dan tidak pernah lesu, tidak pernah lelah. Ya. Setiap hari memikirkan apa yang harus dikerjakan hari ini. Membuat mujizat, membuat tanda heran, memuridkan, mengajar. Ya, mengajar, berjalan, berdoa. Ya, melakukan banyak hal-hal yang baik di dalam kehidupannya. Ya, oleh sebab itu ya, dia tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu. Ayat 31 adalah ayat yang favorit, dikatakan bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Ya, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya. Saudaraku yang terkasih, kita bersyukur di dalam Tuhan ada kekuatan. Amin. Di dalam Tuhan ada tanda heran dan mujizat. Ya, supaya kita melakukan sesuatu, melakukan segala sesuatu dengan tidak letih dan lesu seperti burung raja wali yang naik terbang di atas badai kehidupan. Ya. Burung raja wali, dia punya kemampuan terbang di atas badai. Ya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudaraku, firman Tuhan ini sangat menguatkan kita, mengatakan bahwa siapa sesungguhnya kita? Ya, kita adalah orang-orang menanti-nantikan Tuhan. Apakah saudaraku yang suka menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita? Yang suka mengandalkan Tuhan, yang suka berharap dan bergantung kepada Tuhan, yang suka melakukan apa yang baik di dalam kehidupan kita. Ya, menanti-nantikan Tuhan, berbicara berharap dan bergantung kepada Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan, yang selalu berhubungan akrab dengan Tuhan, yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan orang yang demikian akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ya, saudaraku, di masa-masa pandemi 19 ini, ya, semuanya letih dan lesu. Ya, di bidang apapun, ya, di bidang apapun, bukan hanya di Indonesia, di Jakarta,
tapi seluruh dunia ya akan mengalami letih dan lesu. Ya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa selalu firman Tuhan selalu datang pada kita. Ya. Seperti pada siang hari ini firman Tuhan katakan, mari orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak pernah mengalami letih dan lesu, bagaikan burung raja wali yang naik terbang di atas badai kehidupan. Ya, naik terbang di atas badai kehidupan. Firman Tuhan katakan, mari kita mau menjadi raja wali yang kuat, yang mampu terbang di atas badai kehidupan kita. Ya, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita perlu ya mendapatkan kekuatan baru untuk menghadapi masalah-masalah, tantangan kehidupan pada zaman, pada waktu, pada masa-masa pandemi 19 ini. Ya, ada banyak orang letih, lesu, stres, mikirin kehidupan, bagaimana besok, takut dan khawatir menghadapi semua kehidupan, menghadapi semua tantangan ini. Ya, tapi bersyukur pada Tuhan, firman Tuhan pada siang hari ini kembali berbicara bagi kita. Mari kita ikutin apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, di mana Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan firman-Nya. Dia tidak akan menjadi letih dan lesu di dalam kehidupannya. Ya, saya bacakan di dalam Markus, ya, yang sudah dicatat di dalam Markus, ya, di dalam Markus 1, ya, Markus 1 ayat yang ke 29. Markus 1 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadah itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan kepadanya keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Ayat 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya mengusul dia. Waktu menemukan dia, mereka bertanya, semua orang mencari engkau, jawabnya. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudaraku, ini firman Tuhan ini sangat-sangat memberkati kita, untuk kita pelajari, untuk kita boleh melihat, untuk kita boleh menyadari betapa dahsyatnya Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Ya, sepertinya tidak pernah lesu dan tidak pernah lelah, ya. Tidak pernah capek, ya. Siang pagi begitu bangun, ya, pagi-pagi sudah pergi berdoa di tempat yang sunyi, ya, siang, ya,
melakukan pengajaran di dalam rumah-rumah ibadah, menyembuhkan banyak orang sakit dan mengusir setan-setan, ya, dan bahkan dia melakukan banyak hal-hal yang baik dengan kuasa ilahi, dengan kuasa yang datang dari surga. Dia boleh melakukan banyak tanda heran dan mujizat terjadi, menyembuhkan banyak orang, mengajarkan banyak orang boleh bertobat dan mengenal Tuhan Allah kita Yesus Kristus, khususnya murid-muridnya. Ya, ada banyak orang ingin mengenal, ada banyak orang ingin datang pada Yesus. Kenapa? Dia ada Tuhan Allah kita satu-satunya yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dia tidak pernah berubah. Kasihnya, perbuatannya, ya, tanda heran dan mujizatnya, ya, janjinya, ya, tidak pernah berubah. Allah, ya, berjanji dia akan memberkati kita dengan datang memberkati kita dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Saudaraku, berbicara berkat tidak selalu berbicara uang. Ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada sukacita surga, ya, ada banyak karunia, ada banyak talenta, ada banyak roh hikmat yang Tuhan berikan bagi kita, yang dunia tidak pernah memberikannya kepada kita. Dunia yang tidak pernah menjanjikan semua itu kepada kita. Tetapi kita punya Tuhan yang dahsyat, yang memberikan janji bagi kita bahwa dia akan mencukupi segala keperluan dan kebutuhan kita. Dan bahkan dia berjanji akan memberkati kita dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Dia akan berjanji menyertai kita apapun situasi kondisi di dalam kehidupan kita. Ada roh Allah, ada roh hikmat, ada kuasa ilahi, ada tanda heran, ada mujizat Tuhan terus kerjakan di dalam kehidupan kita apapun situasi kondisi. Pada saat-saat ini di pandemi 19 ini kita boleh melihat ada banyak anak-anak Tuhan diberkati, bahkan luar biasa. Ya. Kita percaya, ya, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Tuhan Allah kita. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah kita. Tuhan mengerjakan hal-hal yang ajaib, hal-hal keajaiban dalam kehidupan manusia. Bahkan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu disediakan Allah bagi kita. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah kita mengandalkan Tuhan? Apa kita menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita mengandalkan Tuhan? Apa kita menaruh hati kita, pengharapan kita hanya kepada Tuhan? Ya, masa depan kita, ya, kekuatan keluarga kita, orang tua kita, apakah mereka sudah mengenal Tuhan Allah kita? Sebagaimana Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kepada kita untuk kita memberitakan Injil dimanapun kita berada, memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan dimanapun kita berada, sebagaimana Yesus melakukannya. Kita baca satu firman Tuhan ini yang sangat dahsyat. Ya, di dalam Matius, hal mengikut Yesus. Ya, ayat 18, ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruhnya bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku."
Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini sangat tajam dan sangat dahsyat. Ya, firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua yang menusuk pada hati dan menusuk pada sumsum yang paling dalam, yang bisa memisahkan daging, memisahkan roh, ya, yang bisa merubah segala kehidupan kita, keputusan kita, ya, merubah segala kehidupan manusia. Itulah firman Tuhan. Ya, kenapa? Tuhan mau, mari kita mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita mendahulukan kehidupan kita. Jangan memusingkan hal-hal yang sia-sia. Tuhan mau kita fokus kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Ya, memang tidak gampang mengikut Yesus. Kita harus menyangkal diri. Ya, kita harus memikul salib dan kita harus mengikuti Yesus kemanapun Yesus, dimanapun apapun yang Yesus perintahkan di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus ikuti perintah itu supaya kita boleh mendapatkan apa yang baik yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ya. Tuhan tidak ingin kita memusingkan hal-hal yang lain. Mari, Tuhan mau kita fokus kepada pengajaran Tuhan, kepada perintah Tuhan. Ya, kita mau bekerja bersama dengan Tuhan. Ya, kita mau melihat, kita mau menikmati, kita mau merasakan, ya, Roh Allah itu bekerja di dalam hidup kita, menyertai kita, ya, membimbing kita, ya, membawa kita agar kita boleh semakin berdampak dan semakin berpengaruh di tengah-tengah kehidupan kita, supaya dunia boleh melihat kehidupan kita, keluarga, orang-orang yang ada di sekeliling kita boleh melihat kehidupan kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan, dan mereka boleh mengenal Tuhan Allah kita. Sekali lagi saya mau katakan bahwa penginjilan tidak perlu setiap hari kita bawa Alkitab, kita teriak-teriak, ya, kita pergi, ya, kita perlu pergi, ya, tapi ya tunjukkan kehidupan kita hari lepas hari kepada orang-orang yang ada sekeliling kita, keluarga kita, supaya mereka boleh melihat perubahan-perubahan itu terjadi dalam kehidupan kita, dan mereka boleh percaya, mengenal Tuhan, memberikan hidupnya, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan mereka boleh diselamatkan, mereka boleh mengenal Tuhan, dan mereka boleh mengalami kehidupan kekal. Kita tidak tahu kapan maut datang menjemput kita, kapan Tuhan Yesus datang menjemput kita. Firman Tuhan katakan Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Ya, kita tidak tahu kapan, ya, kesempatan, ya, kita tidak tahu apa yang akan kita kerjakan dan kita lakukan besok. Oleh sebab itu kita perlu berdoa dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan mengerjakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita boleh memberitakan kabar sukacita, kabar Injil keselamatan, kabar surgawi itu kepada keluarga, sanak famili, orang-orang di sekeliling kita, supaya mereka boleh mengalami keselamatan itu sebagaimana kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita pada siang hari ini. Mau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, memberitakan Injil sebagaimana Tuhan yang sudah mengajarkan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita akan berdoa. Dan mari
Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, berkati SMP 45, berkati Ibu Hartini, rekan-rekan Rokris yang ada, dan berkati semua guru-guru, kepala sekolah yang terlibat di dalam SMP 45. Berkati Tuhan mereka dengan berkat-berkat-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, berkati Rokris SMP 45 dari kelas 7, 8, dan 9 Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama menikmati dan belajar firman-Mu yang lebih lagi dan lebih lagi bagi kami. Mari saudaraku yang terkasih, kita akan meninggalkan tempat ini, angkatlah tanganmu dan arahkan hatimu. Pulanglah, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, sumber segala berkat dan sumber segala damai sejahtera dalam kehidupan kita, dengan kasih karunia anak tunggal Yesus Kristus, dengan persetujuan pertolongan Allah Roh Kudus yang sudah menyertai kita dari siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput kita di atas awan-awan yang permai. Mari setiap kita yang percaya katakan amin.